Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Bidan Sapitri. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Evi. Baik Ibu, sebenarnya di sini Ibu ada keluhan dulu ya? Untuk keluhannya nggak ada sih Bu, saya cuma pengen mau periksa nifas aja, soalnya kan kemarin disuruh periksa lagi kalau udah 3 hari gitu. Oh iya Ibu, baik di sini saya memberikan penkes terkait tanda bahaya pada masa nifas ya Ibu, seperti kayak keluarnya cairan dari pervagina seperti yang kayak ada rasa bau, terus juga pengeluarannya banyak melebihi kayak gitu ya Ibu. Terus adanya nyeri perut pada bagian abdomen, bawah abdomen nih, itu rasanya nyeri banget, terus sama nyampenya ke punggung Ibu. Terus adanya odem itu kayak pembengkakan Ibu, kayak pembengkakan bagian tangan, wajah, terus muka, kaki. Terus juga ada sakit kepala yang berlebihan. Ibu sakit kepala yang berlebihan banget. Dan juga pada saat dan juga Ibu itu tidak boleh menahan pipis ya Ibu, apalagi Ibu nifas. Sebaiknya kalau Ibu sudah mau merasa pengen buang air kecil, langsung saja, jangan ditahan ya Ibu. Terus kalau rasanya nyeri ya, perih ya Ibu ya, apalagi kayak baru selesai di hecting kayak gitu, itu tuh sebenarnya itu normal ya Ibu, karena kan terkenanya pipis atau air seni itu rasanya sedikit perih. Terus juga adanya kemerahan pada kaki, dan juga pada saat ada rasa kayak khawatir, terus juga kayak pernafasannya terengah-engah kayak gitu. Di saat mungkin pada saat Ibu lagi selesai lahiran, Ibu rasa stres nih, terus juga rasa kayak kok di rumah ini saya sendiri, terus suami nggak pernah ngebantuin. Itu juga termasuk pada tanda bahaya pada masa nifas, seperti itu Ibu. Baik, begitu saja penkes dari saya. Mungkin dari Ibu ada yang mau Ibu tanyain seputar tanda bahaya nifas? Gini Bu, saya itu kan baru hari ketiga, saya juga menurut saya mungkin juga jahitannya belum kering ya Bu. Nah kemarin saya itu kan dari bidan itu kayak kan saya kayak disuruh jalan-jalan kayak gitu kan, mobilitas gitu kan, mobilitas gitu. Cuman kadangan itu kalau saya jalan itu tuh nyeri gitu loh Bu, rasanya itu tuh gimana ya Bu? Sebenarnya kalau nyeri kayak gitu ya Ibu, itu kan masih masih basah ya Ibu, terus kayaknya normal Ibu. Jadi kalau untuk nyeri itu tidak, nanti kalau jahitannya udah kering, itu nanti nyerinya mungkin sudah berkurang atau udah sembuh. Tapi juga Ibu bisa kayak minum obat paracetamol buat pereda nyeri. Tapi mungkin Ibu di sini menyusui ya, sebaiknya kalau Ibu menyusui itu lebih dari 1 jam, kayak minumnya itu lebih dari 1 jam. Terus juga kayak itu Bu, ada pembengkakan pada payudara. Itu di situ juga Ibu, kalau ada pembengkakan payudara itu lebih konsultasi lagi ke bidan atau dokter spesialis kayak gitu. Iya Bu, paham. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Jadi selamat sore Ibu. Sore Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Uh, Sebenarnya sih ini cuma konsul aja sih Bu, kayak dari bidannya kemarin suruh konsul lagi, udah 3 hari jadi konsul lagi pas masa nifasnya. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Safitri. Oh ya, perkenalkan saya Ibu Evi ya, saya bidan Evi. Di sini Ibu, sebelumnya saya mau tanya, selama Ibu nifas, ini kan hari ketiga ya Bu, berarti kunjungan pertama. Selama Ibu nifas ini ada keluhan nggak Bu? Nggak ada sih Bu. Nggak ada kayak hal-hal yang ganjal gitu nggak Bu? Nggak ada. Janggal gitu paling ya? cuman kayak saat buang air kecil aja kayak masih nyeri-nyeri itu. Oh iya. Jadi saya mau tanya ke Ibu, sebelumnya Ibu ini kan anak pertama ya Bu. Ibu sebelumnya udah tahu belum tanda bahaya dalam Ibu nifas itu, tanda-tandanya apa aja udah tahu belum? Belum sih Bu. Oke, belum. Jadi berhubung Ibu kesini untuk kontrol, jadi sekalian saya beri penkes tentang tanda bahaya Ibu nifas nih Bu. Nah, jadi tanda bahaya pada Ibu nifas itu ada beberapa Bu. Ada ini Bu, yang pertama itu dari pengeluaran pervaginam. Kalau orang ibu nifas itu kan keluar darah Bu, umumnya itu kan seperti orang haid Bu, tapi biasanya itu keluarnya sor-soran. Nah, sor-sorannya itu sampai benar-benar penuh itu Bu, satu pembalut yang biasanya
seperti orang haid pada umumnya itu sampai satu pembalut penuh, sampai tembus-tembus kayak gitu. Terus yang kedua, adanya bau busuk dan menyengat pada darah ibu, itu bisa menjadi salah satu tanda infeksi pada ibu nifas. Selanjutnya, selain dari situ Bu, nah dari payudara itu adanya pembengkakan, nanti payudaranya bengkak, sakit, panas seperti itu bisa jadi. Lalu pada tangan dan kaki Bu, pada tangan kaki adanya odem itu seperti pembengkakan Bu pada wajah, kaki dan tangan ibu. Nah biasanya kalau adanya odem itu disertai adanya preeklamsi. Nah ibu tensinya normal nih Bu, dan ibu ini sekarang saya lihat juga nggak ada pembengkakan kayak gitu. Nah selanjutnya pada abdomen Bu, pada tinggi fundus. Nah pada tinggi fundus uteri ini kan ibu hari ketiga ya Bu, umumnya itu perutnya itu emang masih kenceng Bu, bagian bawahnya ibu kenceng kan. Nah itu merupakan suatu hal yang fisiologis. Kenapa? Karena adanya involusi uteri, kembalinya uterus atau rahim ibu ke bentuk yang semula. Itu kalau keras tandanya itu bagus. Tadi kan ibu sudah saya periksa ternyata keras ya Bu, itu tandanya bagus. Nah kalau misalnya lembek itu malah justru yang bahaya Bu, takutnya ibu bisa menjadi pendarahan seperti itu. Terusnya Bu, selain dari yang saya sampaikan itu, ada juga tandanya ibu pusing yang terus menerus dan menetap sehingga menyebabkan pandangan ibu itu buram. Selain itu adanya demam, terus rasa nyeri saat pipis atau saat BAB bisa juga Bu, terus disertai muntah-muntah. Terus juga ada juga Bu, kayak ibunya itu kehilangan nafsu makan ibu yang awalnya itu normal. Semenjak ibu nifas tuh jadi ibu tuh kayak males makan, mau makan apa aja tuh nggak doyan, bawaannya muntah-muntah. Itu merupakan tanda bahaya dalam nifas. Selanjutnya itu ibu kalau misal ditandai dengan ibu misalnya kayak rasa tertekan semenjak ini kan anak pertama ya Bu, biasanya kayak anak pertama itu masih kaget gitu loh Bu, kayak perubahan pola tidur, pola aktivitas seperti itu bisa menyebabkan ibu itu merasakan rasa sedih, takutnya malah jadinya itu baby blues. Nah seperti itu merupakan tanda-tanda yang fisiologis, akan menjadi tanda bahaya ketika ibu itu terlalu depresi, akhirnya baby blues, dan ibu tuh menyalahkan diri ibu sendiri. Nah tadi kan ibu bilang keluhannya pipisnya sakit ya Bu. Nah itu kan namanya juga masih hari ketiga ya Bu, masih belum kering. Nah itu biasanya itu merupakan hal yang fisiologis, ya karena masih basah ya Bu, belum kering. Nanti akan menjadi tanda bahaya, akan menjadi bahaya ketika ibu itu pada bagian perineum, pada jalan lahir ibu tuh rasa nyeri, panas, keluar bau busuk. Terus juga bisa kalau misal ibu keluar nanah, bengkak, merah. Nah itu merupakan tanda bahayanya Bu, bisa takutnya adanya infeksi pada luka jahitan ibu. Nah kalau sudah seperti itu harus dirujuk ke rumah sakit. Ibu harus melakukan tindakan segera, takutnya jahitan ibu pada perineum ibu itu kebuka lagi, terus infeksi, malah nanti menjalar sampai mana-mana. Nah itu mungkin penkes yang bisa saya sampaikan cukup seperti itu saja. Dari ibu, apakah ibu mudeng? Alhamdulillah mudeng. Okay. Kalau panjenengan mudeng, bisa diulangi lagi Bu? Bisa Ibu. Tadi kan Ibu bilang tentang pengeluaran pervagina yang berlebihan, terus juga kayak sampai menuhin pembalut sampai tembus-tembus. Ya itu tanda bahayanya. Ya, terus juga kayak payudara bengkak, terus juga makannya udah menurun. Terus juga kayak tadi bengkak ya Bu, ya kayak tangan, terus juga kayak stres gitu. Ya kalau sekiranya ibu sudah paham dan mudah, semoga penkes dari saya itu bisa bermanfaat untuk ibu. Nanti dari ibu
ketika ibu mengalami tanda-tanda yang saya sampaikan tadi, ibu langsung datang ke puskesmas atau ke bidan atau langsung ke dokter untuk diperiksa ibu biar mendapatkan penanganan utama. Ya, Bu, seperti itu. Nih, Bu, terima kasih, Bu. Iya.